kartu ID card number elektromagnetik itu kan ada yang buat hewan dan ada yang buat manusia ya. Jadi ada dua bentuk versi manusia dan hewan. Sebenarnya buat kedepannya tuh untuk perlindungan, terutama perlindungan untuk jadi itu sebenarnya rinci banget deh kalau udah tahap terakhir itu programnya itu selain tidak hanya membuat kartu tapi program untuk perlindungan untuk ibu-ibu hamil, anak bayi, lansia terutama yang membutuhkan pertolongan. Itu untuk manusia. Untuk versi hewannya juga sama, dia juga untuk perlindungan untuk hewan, jadi anti bullying. Kadang hewan dan manusia tuh memiliki kemiripan, mereka juga kena bullying di hari tua mereka. Bullying itu kayak terjadi injuri atau luka dalam dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari mana dana talangnya itu? Dana talang bagi hewan ataupun manusia yang tidak mampu membiayai kehidupannya, terutama di bidang kesehatan. Dana talang kita kan, harusnya saya kan bukan orang ekonomi ya, saya kan orang IT ya. Jadi kalau menurut saya tuh dana talang itu dari komunitas pencinta hewan dan komunitas manusia. Komunitas manusia itu bisa berbagi macam-macam. Dia tergantung hobi dan apa. Kita mulai dari talang. Jadi kalau dia masuk ke rumah sakit, jadi yang dipentingkan adalah nyawa dulu. Nyawa si hewan dan nyawa si manusianya. Baru setelah itu membicarakan biaya. Nah, karena saya anti korupsi ya, saya anti korupsi. Jadi kita itu orang-orang programmer itu, orang IT harus tahu ini orang yang korupsi apa. Jadi kita tidak mengejar orang yang korupsi, cuma kita mengambil rezeki yang pernah dicurinya mungkin, terus kita masukkan ke dalam talang buat rumah sakit untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu menurut segi versi saya ya solusinya. Jadi komunitas itu hewan dan manusia, untuk ID card number automatic itu dia mencakup seluruh dunia. Jadi negara-negara dunia itu dia bekerja sama komunitasnya mengenai ekonomi untuk dana talang bagi manusia atau hewan yang tidak mampu membiayai kehidupan mereka karena mungkin sakit atau kena bullying atau di hari tuanya mereka tidak memiliki keluarga, tidak ada yang mencintai mereka dengan setulus hati. Mereka mempunyai dana talang dari semua komunitas hewan dan manusia. Nah, seharusnya orang master ekonomi mengerti tentang dana talang ini. Dana talang ini tidak diberatkan untuk, terus dari mana sih kita mendapatkan biaya-biaya itu ya? Sebagai orang yang anti korupsi, kita tahu dong programmer, orang-orang yang korupsi itu dari segi mana. Kita ambil aja uang yang dari mereka korupsi itu kan dari datanya mereka ada, kita masukkan ke bagian ke rumah sakit dan perlindungan untuk orang-orang yang membutuhkan dana talang. Jadi manusia itu dan hewan sama, ada kelas-kelasnya, ada kelas manusia tingkat tinggi, menengah, dan bawah. Dan mereka juga yang bawah itu memerlukan bantuan. Kita itu yang bawah itu juga merupakan modal buat bangsa juga. Siapa tahu kan mereka juga memiliki ilmu dan skill yang berguna untuk negara. Nah, dari situlah mereka bisa membiayai kesejahteraan mereka sendiri dan mungkin bisa membiayai dana talangan tersebut. Jadi semua itu adalah ekosistem yang berbalik kepada alam sendiri. Jadi tidak semua orang itu manusia itu sebenarnya intinya tuh tidak semua manusia itu sampah. Manusia itu sangat berarti untuk manusia yang lain. Hewan tuh berarti untuk seluruh juga lingkup ekosistem yang ada. Kita tuh saling berkesinambungan sama lain. Jadi yang kuncinya adalah jujur dan amanah. Terus yang kedua kita anti korupsi juga. Terus udah gitu anti korupsi. Dan yang ketiga kita harus tahu hidup itu kita tidak bisa sendiri. Jadi kalau rumah sakit itu kan ada prosesnya untuk membentuk rumah sakit. Saya juga bisa. Jadi tidak bisa rumah sakit itu menolak pasien miskin atau apa. Mereka memiliki dana talang. Dana talang itu dari segi, kalau orang ekonomi itu harus bisa tahu dana talangnya itu dari komunitas negara-negara dunia.